Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Krismawati. Di sini saya akan membacakan surat kuasa khusus materi dari pelajaran praktik peradilan perdata. Yang pertama di sesi 1 yaitu surat kuasa khusus yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Tuan Andi, tempat tanggal lahir Bandung 12 Mei 1980, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Melati nomor 25, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Selanjutnya disebut pemberi kuasa atau penggugat. Dengan ini memilih domisili hukum dan menyatakan memberi kuasa kepada nama Muhammad Nuryadin SHMH, nomor induk advokat atau peradi 10050A98100071, alamat kantor Jalan Tepian nomor 67, Kota Bandung, nomor telepon 082111166774. Selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum penggugat. Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan non-prestasi terhadap nama Tuan Budi, tempat tanggal lahir Bogor 3 Maret 1979, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Anggrek nomor 10, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut tergugat. Di dalam posita dasar-dasar gugatan, yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 telah dilakukan perjanjian jual beli tanah dengan luas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dengan harga yang disepakati sebesar 1 miliar rupiah oleh penggugat kepada tergugat, serta tergugat telah membayar uang muka tahap pertama sebesar 300 juta rupiah pada saat penandatanganan. Yang kedua, bahwa dalam perjanjian tersebut tergugat telah berjanji akan membayar sisa tahap kedua sebesar 700 juta rupiah, yang mana tergugat akan membayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Ketiga, bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas tergugat hanya membayar 300 juta rupiah kepada penggugat. Keempat, namun hingga 6 bulan setelah perjanjian Tuan Budi tidak melunasi pembayaran, yang mana tergugat telah melakukan ingkar janji wan prestasi yang merugikan penggugat. Kelima, bahwa atas kelalaian tergugat tersebut oleh penggugat telah melakukan terang-terangan langsung tergugat untuk segera membayar sisa uang pembayaran tanah sebesar 700 juta rupiah lagi terhadap penggugat. Akan tetapi tergugat tidak mengindahkan dan berusaha selalu menghindar dan beralasan bahwa tergugat belum mendapatkan pinjaman dari bank. Keenam, bahwa atas kelalaian tersebut penggugat menderita kerugian dan wajar penggugat meminta agar tergugat membayar sisa uang tanah yang belum dibayar kepada penggugat. Selanjutnya, petitum mengabulkan 1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat. 2. Menyatakan bahwa surat perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat yang dibuat tanggal 15 Januari 2023 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang. Ketiga, menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas. Keempat, menyatakan tergugat telah ingkar janji atau wan prestasi. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Keenam, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu with forward bar beach forward atau meskipun ada upaya hukum forzat atau banding. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan pergunakan sebagaimana mestinya. Bandung, 18 Oktober 2025. Pemberi kuasa Tuan Andi, penerima kuasa Muhammad Nuryadin SHMH. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2, yaitu surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Tuan Andi, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Melati nomor 25, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Dalam hal ini bertindak dalam selaku penggugat yang berwenang pemberi kuasa dalam maupun di luar pengadilan. Dan dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Tuan Budi berkedudukan garing berkantor di Jalan Melati 025, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Selanjutnya disebut pemberi kuasa. Dengan ini menyatakan pemberi kuasa kepada
1. Dwi Rangga SHMH, 2. Sulistyo SHMH. Keduanya adalah para advokat yang berkantor pada kantor advokat firma hukum Dwi Rangga SHMH dan partner, berdomisili di Jalan Semanggi nomor 32 Kota Bandung. Dalam hal ini, pemberi kuasa telah memilih kedudukan hukum di alamat kuasanya tersebut di atas. Selanjutnya, penerima kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri maupun secara bersama-sama selaku kuasa hukum. Khusus untuk menjadi kuasa hukum kami, menyatakan hak-hak kami, serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan kami menurut hukum dalam perkara perdata. Untuk itu, pemegang kuasa ini kami berikan wewenang untuk 1. Diberi hak untuk membuat dan mengajukan gugatan, mendampingi dan memberikan nasihat hukum dalam arti seluas-luasnya, tanpa sesuatu yang dikecualikan kepada pemberi kuasa atas di Pengadilan Negeri Bandung. 2. Membuat dan menandatangani surat-surat menghadapi sidang pengadilan. 3. Mengajukan jawaban dan menolak jawaban lawan. 4. Mengajukan bukti serta menolak bukti lawan. 5. Mengajukan permohonan dan keberatan. 6. Melakukan pembayaran dan menerima pembayaran dari tergugat. 7. Mengadakan atau menolak perdamaian. 8. Memohon putusan dan tuntutan putusan, memohon berkas perkara, memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Pendek kata, kuasa ini diberikan hak untuk menggunakan segala upaya hukum yang diperkenankan oleh hukum acara perdata, menggunakan hak retensi dan hak substitusi. Demikian surat kuasa ini dibuat. Bandung, 21 Oktober 2025. Penerima kuasa Dwi Rangga SHMH, Sulistyo SHMH. Pemberi kuasa Tuan Andi. Selanjutnya di sesi ketiga, kita akan membacakan jawaban dalam perkara nomor 11 PDTT-G/2023-PN.BGR antara Tuan Andi selaku penggugat melawan Tuan Budi selalu tergugat. Bogor, 15 Januari 2023, kepada yaitu Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 11/PDT-G/2023-PN.BGR di Bandung. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali atau pengakuan yang jelas dan tegas. 2. Bahwa berdasarkan akta jual beli nomor 221/21,44/2023 tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi telah menjual sebidang tanah seluas 1000 meter persegi kepada tergugat, maka atas akta jual beli tersebut di atas sah demi hukum tanah tersebut dan dikuasai dengan itikat baik oleh tergugat. Ketiga, bahwa akta pelunasan hutang nomor 431/L/80 pada tanggal 15 Januari 2023 telah terjadi negosiasi bahwa Tuan Budi membayar 300 juta rupiah tahap pertama dan 700 juta rupiah tahap kedua paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, hingga pada saat bersamaan terjadi pula transaksi jual beli. Kedua, dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara, bahwa dalil penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebagian tanah tersebut tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini publik seolah-olah tergugat tidak mau membayar sisa pembayaran tanah tersebut. Ketiga, bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan dari penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat dinyatakan sebagai penggugat yang tidak baik. Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut di atas, dengan ini tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam hal pokok perkara 1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dan atau apabila majelis hakim perkara perdata nomor 11/PDT-G/2023-PN Bogor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian jawaban dari tergugat ini disampaikan. Atas perhatian dan bantuan Majelis Hakim diucapkan terima kasih. Bogor 15 Januari 2003. Hormat kami tergugat Tuan Andi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 4, yaitu tentang replik nomor 11 garing PDT titik G garing 2023 garing PN titik BGR antara Tuan Andi selaku penggugat dan melawan Tuan Budi selaku tergugat. Bogor 18 Januari 2023 kepada yaitu Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 11 garing PTD titik G garing 2023 garing PN titik BGR di Bandung dengan hormat bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 11 garing PDT titik G garing 2023 garing PN titik BGR, maka bersama ini berkenankan penggugat menyampaikan repliknya sebagai berikut. Yang pertama, dalam eksepsi 1, bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban tergugat tanpa terkecuali. 2, bahwa pengadilan yang berwenang menangani perkara perdata ini sudah tepat. Ketiga, bahwa gugatan penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai subjek dan objek hukum secara normal. Kedua, dalam pokok perkara 1, bahwa pada prinsipnya penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 2 adalah benar bahwa tergugat membeli sebidang tanah dari penggugat. Ketiga, bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin 2 tergugat merasa dirugikan itu tidak benar karena sesuai perjanjian utang piutang antara tergugat dan penggugat, apabila dalam waktu 3 bulan tergugat tidak membayar sisanya sama sekali, maka tanah tersebut akan diambil alih kembali oleh penggugat. 4. Bahwa penggugat benar mengalami kerugian material sebesar 700 juta rupiah atas perbuatan melawan hukum tergugat dan juga kerugian material sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatan tersebut. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan untuk mengabulkan suatu keputusan dan sekaligus memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, dalam eksepsi 1, menolak seluruh dalil-dalil tergugat. 2, menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat diterima secara hukum. Kedua, dalam pokok perkara. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menolak seluruh eksepsi dan jawaban tergugat. Ketiga, menyatakan secara hukum bahwa tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat. 4, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau, jika majelis hakim mendapatkan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. Demikianlah replik penggugat ini. Atas perkenan Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan. Sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih. Bandung 18 Januari 2023. Hormat kami kuasa hukum penggugat M. Nuryadin SHMH. Selanjutnya dalam sesi 5 ini kita akan membahas tentang duplik para tergugat dalam perkara nomor 11 garing PDT titik G garing 2023 garing PN titik BGR antara Tuan Andi selaku penggugat melawan Tuan Budi selaku tergugat. Bogor 23 Januari 2023. Kepada yaitu Majelis Hakim Pengadilan Bogor dalam perkara perdata nomor 11 garing PDT titik G garing 2023 garing PN titik BGR di Bandung dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Dwi Rangga SHMH. 2. Sulistyo SHMH bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Kesemuanya adalah advokat atau penasihat hukum pada firma hukum Dwi Rangga SHMH dan partner. Beralamat di Jalan Semanggi nomor 32 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2023. Dengan ini,
mengajukan duplik terhadap dalil-dalil replik penggugat tertanggal 18 Januari 2023 adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya. 2. Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang keempat hanya bersifat pengulangan sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara nomor 11-PT-G-2023-PN-BGR. Dengan demikian, sangat jelas bahwa gugatan penggugat nebis in idem dan haruslah ditolak dan garing atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas yang mana penggugat mencampur adukan dalil gugatan, sengketa tanah, perbuatan melawan hukum, dan keabsahan yang merupakan perkara perdata dengan sengketa tanah. Oleh karena sangat beralasan apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menolak gugatan penggugat, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 3090K/SIP/1983 menegaskan dalil yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur, obscure label. 4. Bahwa kedudukan penggugat dalam mengajukan gugatan tidak memilih kepastian yang cukup atau whodunit dikarenakan ketidakjelasan kapasitas penggugat dalam mengajukan gugatan, maka mohon gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh tergugat dalam bagian eksepsi atau jawaban tergugat yang lalu mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini. 2. Bahwa pada prinsip tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam repliknya pada tanggal 18 Januari 2023 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat. Ketiga, bahwa tergugat telah tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah tergugat sampaikan dalam jawaban atas gugatan penggugat. Keempat, bahwa tidak benar tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan penggugat. 5. Bahwa tanah yang diperoleh tergugat secara benar menurut hukum melalui jual beli secara tunai, konkret, terang dan nyata berdasarkan itikat baik umur penggugat. Berdasarkan semua hal-hal yang terurai di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima atau mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara. 1. Menolak gugatan dan replik penggugat seluruhnya. 2. Menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menerima jawaban dan duplik tergugat. 4. Menyatakan kepemilikan hak atas objek sengketa kepada tergugat adalah sah. 5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik tergugat yang sah. 6. Membebankan biaya perkara kepada penggugat atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum tergugat Dwi Rangga SHMH dan Sulistyo SHMH. Selanjutnya sesi 6 yaitu alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Hal pengajuan alat bukti kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri di Bandung dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini M. Nuryadin SHMH, masing-masing adalah advokat yang beralamat di kantor Jalan Tepian nomor 67 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa nomor 11-PDT-G-2023-PN-BGR pada tanggal 18 Oktober 2025 bertindak untuk memiliki atas nama Tuan Andi, umur 45 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat kedudukan Jalan Melati nomor 25 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, pekerjaan wira swasta. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di atas untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan di dalam surat gugatan maupun replik. Dengan ini penggugat hendak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. 1. Bukti tertulis A. Sertifikat hak milik atas nama penggugat yang menunjukkan kepemilikan sah atas tanah seluas 1000 meter persegi. B. Surat ukur yang memuat batas-batas tanah secara rinci termasuk patok-patok batas yang menandai objek sengketa.
C. Pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah oleh tergugat. D. Tergugat menghiraukan waktu yang telah disepakati oleh karena itu untuk memperoleh kepastian terhadap hak-hak penggugat atas objek sengketa, penggugat mesti mengajukan gugatan ini ke pengadilan. Demikian bukti-bukti yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kebijaksanaan majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat M. Nuryadin SH.MH. Selanjutnya, dalam sesi 7, kesimpulan penggugat nomor 11-PDT.G/2023-PN.BGR antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Kepada yaitu Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 11-PDT.G/2023-PN.BGR di Pengadilan Negeri Bandung dengan hormat, perkenalkan kami, kuasa hukum penggugat, berdasarkan proses persidangan yang telah berlangsung dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Ringkasan jalannya perkara bahwa penggugat telah tetap pada dalil-dalil gugatannya, replik serta bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan. Bahwa tergugat telah pada dalil-dalil jawabannya, duplik serta bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan. 2. Analisis fakta dan hukum mengenai kepemilikan yang sah. Penggugat telah membuktikan kepemilikan sah atas objek sengketa tanah yang terletak di Kecamatan Cisarua Bogor dengan mengajukan bukti surat berupa sertifikat hak milik atau SHM atas nama Tuan Andi yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN). Bukti ini didukung oleh keterangan saksi yang membenarkan bahwa tanah tersebut secara fisik dikuasai dan dimiliki oleh penggugat. Mengenai perbuatan melawan hukum, tergugat berdasarkan fakta persidangan tergugat Tuan Budi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai fisik objek sengketa tanpa hak, memasang patok dan menghalangi penggugat untuk memanfaatkannya. Dalil tergugat yang menyatakan memiliki hak atas tanah tersebut telah disangkal melalui bukti kepemilikan sah yang dimiliki penggugat. Kesesuaian bukti dengan pasal 1865 KUH Perdata, seluruh alat bukti, surat dan saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dalil gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan. Ketiga, kesimpulan dan permohonan berdasar fakta dan argumen hukum yang telah diuraikan penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh penggugat, menyatakan penggugat Tuan Andi adalah pemilik sah satu-satunya objek sengketa tanah seluas 1000 meter persegi, menyatakan tergugat Tuan Budi telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tanah tersebut kepada penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material atau imaterial kepada penggugat sebesar 1 miliar rupiah. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat M. Nuryadin SH.MH. Selanjutnya kita memasuki ke sesi 8, yaitu sesi terakhir, yaitu mengenai putusan nomor 11-PDT.G/2023-PN.BGR demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara nama Tuan Andi, alamat Jalan Melati, nomor 25, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Tergugat nama Tuan Budi, alamat Jalan Anggrek, nomor 10, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai tergugat. 1. Ringkasan perkara. Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat terkait dengan
sengketa tanah yang berkolasi di Kecamatan Cisarua Bogor dengan sertifikat tanah seluas 1000 meter persegi, penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sedangkan tergugat membantah dan mengajukan bukti kepemilikan yang berbeda. 2. Pertimbangan hakim tentang duduk perkara. Pengadilan telah menerima gugatan penggugat dan telah dilaksanakan mediasi serta pemeriksaan bukti-bukti dari kedua belah pihak. Tentang dalil penggugat, hakim menimbang bahwa dalil penggugat untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah tersebut tidak cukup kuat dan bukti-bukti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tentang dalil tergugat, hakim mempertimbangkan bahwa dalil tergugat yang didukung dengan bukti kepemilikan yang sah secara hukum dianggap lebih kuat dan meyakinkan. Amar putusan menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya. Mengakui kepemilikan sah atas tanah yang disengketakan oleh tergugat, menyatakan sah surat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh tergugat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2003 yang dihadiri oleh para pihak atau kuasanya masing-masing. Terima kasih. Hakim Ketua Ahmad Riyadi SHMH, Hakim Anggota 1 Devano Faiza SHMH, Hakim Anggota 2 Yanuar SH, Panitres Sekretaris Aldo Muhtar SH. Itu tadi pembacaan surat kuasa dari sesi 1 sampai sesi ke-8. Saya Wahyu Krismawati mengakhiri pembacaan putusan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.